Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan, Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi.
Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali berkumpul di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan. Sebelum itu mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan kami ada kembali di tempat ini. Kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau ya Bapa. Rindu akan hadir-Mu Tuhan. Rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Kami percayakan Tuhan, apa yang Tuhan kami Tuhan datang pada hari ini ya Bapa.
ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang hadir memenuhi setiap hati kami Tuhan, memuaskan setiap kerinduan kami ya Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami datang Tuhan pada hari ini Tuhan tidak pulang dengan keadaan yang sia-sia Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Roh-roh jahat yang ingin mengganggu ya Bapa, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar Tuhan hanya ada kemuliaan-Mu di tempat ini ya Bapa yang memenuhi setiap kami Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan tidak pernah berakhir di hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hati. Tercengangku dibuat-Mu Yesus. Ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu Yesus. Engkau pun mengasihiku Yesus. Penulis hidupku, tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saya undang Bapak boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu kepada kami tak pernah berubah. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hati. Tercengangku dibuat-Mu. Ku kagum padamu Tuhan. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu.
persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia, mari kita undang Dia masuk ke dalam setiap hati kami, Yesus. Segala puji Tuhan, segala sembah kami, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu di tempat ini, Yesus. Yes. Yes, 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 yes. Segala puji, segala hormat Tuhan, kami naikkan hanya kepada-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Engkau datang memulai setiap kami Tuhan. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Yesus. Yes. Haleluya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Jangan biarkan Kau berdiam diri. Mari kita nikmati hadirat-Nya Tuhan. Yes. Segala puji, haleluya Tuhan kami. Glory bagi-Mu Yesus. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Jesus, 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 yes. Yes, 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 yes. Please, 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 please. Yes, 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 yes. Yes, hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu. Yes, yes. Segala puji, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, yes. Biarkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami menikmati kasih-Mu Yesus. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami ya Pak. Kami mau naikkan pujian. Kami mau naikkan syukur kami hanya bagi siap untuk memuji lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya sapa sekali lagi semuanya, shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, tengok samping kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik. Amin. Yang percayalah kita Allah yang baik di setiap keadaan maupun kondisi. Sorakan yes. Bagi setiap orang dan hidup bagi kita semua, amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, boleh sorakan haleluya. Kita mau nyatakan iman kita. Kita tidak mau sama dengan dunia ini, amin. Kita mau sama-sama katakan, ya Tuhan yang mulia, turun bagi dunia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan amin. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
doa syafaat kita. Pagi ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau masih memimpin kami hingga detik ini. Kami memasuki bulan yang baru di bulan Juli. Bahkan di minggu pertama ini kami ada di dalam rumah-Mu dan kami bersyukur untuk itu. Ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami ada di rumah-Mu, kami tahu Tuhan, Engkau masih banyak mempercayakan hal-hal yang dimana kami harus kerjakan, dimana kami harus akan lakukan, baik di kehidupan kami sehari-hari maupun di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat pagi hari ini kami membawa ke dalam Tuhan kuasa pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Pendeta Rupin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, Gembala di tempat ini Bapak Pendeta Kartomius, Gembala pembina kami juga Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk membawa kami kepada sesuatu di mana kami sedang dituntun sedemikian rupa untuk kami mengerti kehendak-Mu. Bahkan di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami biarlah lewat mereka ini Tuhan, Engkau akan memberikan mereka terobosan-terobosan yang baru, hikmat Tuhan yang baru yang Tuhan akan kerjakan lewat mereka, memberikan mereka kesehatan, bahkan Tuhan sesuatu yang akan Tuhan kerjakan lebih lagi lewat mereka. Pakai terus mereka Tuhan, supaya kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, karena mereka adalah orang-orang yang selalu dengar-dengaran akan suara-Mu. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk 5 generasi di tempat ini yang Tuhan percayakan kepada kami gembala di tempat ini Tuhan, dengan segala pergumulan, lepas pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kau sakit saat ini, tumpangkan tanganmu yang sakit di bagian manapun badanmu yang sakit, atau engkau saat ini sedang bergumul dengan banyak hal, dengan keturunan, dengan pasangan hidup, dengan pergumulan, taruh di dadamu dan kau angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan mau berdoa dan membawa 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, terlalu banyak hal yang kami hadapi, terlalu banyak yang kami terus Tuhan gumulkan dan kami tangisi Tuhan. Dan kami membawanya pagi ini di hadapan Engkau. Kami terus mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk Tuhan berkarya, untuk Tuhan melakukan perkara besar, untuk Tuhan menolong, untuk Tuhan melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan, nama Yesus. mari lakukan Bapak seperti apa yang Tuhan mau. Kami gembala Tuhan sangat-sangat terbatas, tetapi kami Tuhan mau membawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah yang tidak pernah terbatas itu sanggup untuk menolong setiap kami. Mari Bapak, supaya kami terus boleh melihat, sekalipun dunia berkata sulit, sekalipun Tuhan berkata tidak bisa, tetapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Di dalam Yesus selalu ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga akan membawa seluruh pergumulan kami. Kami berdoa untuk terus perenovasian gereja kami, Tuhan, yang belum selesai. Tapi kami percaya kalau Engkau sudah mengawali, Engkau juga akan mengakhiri dengan baik. Semua yang kami butuhkan, Engkau akan cukupkan dengan cara-Mu. Kami berdoa supaya kekayaan dari bangsa-bangsa, setiap orang-orang yang saat ini Tuhan gerakkan untuk memberkati, mari Tuhan, Engkau lakukan perkara besar juga untuk pekerjaan Tuhan di GBI Gunung Padang. Dan saat ini kami bawa Tuhan Indonesia, Purbalingga, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Tuhan, kami membawa bangsa dan kota kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, kami hanya bisa berdoa untuk bangsa ini dan kota kami. Biar Engkau yang akan terus memberkati bangsa ini dengan keamanan, dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat Allah yang akan Tuhan terus curahkan atas Indonesia. Dan kami berdoa di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, penuaian jiwa terbesar dan terakhir, bahkan lewat everyone, setiap orang akan berjumpa dengan Yesus pribadi lepas pribadi, karena kami tahu Engkau sedang mencurahkan Roh Kudus-Mu secara besar-besaran di akhir zaman ini, supaya orang mengerti bahwa Engkaulah Tuhan yang layak untuk disembah. Bapa yang baik, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan, orang tua yang bergumul dengan biaya-biaya untuk anak-anak sekolah, baik yang masuk ke TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan biaya-biaya yang lain yang saat ini sedang kami tangisi untuk membuat anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang Tuhan akan perlengkapi, sehingga generasi-generasi kami ini, generasi-generasi selanjutnya ini Tuhan akan membawa gereja, akan membawa
pembangunan bangsa kami, akan membawa keluarga kami diberkati Tuhan. Karena generasi-generasi ini yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Makasih Bapak, ini doa kami. Bahkan biar di bulan Juli ini yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Supaya semuanya di bulan Juli ini Tuhan akan memberkati dengan kasih kemurahan-Mu. Dengan bertambahnya umur, kami boleh melihat Engkau pun akan terus memperlihatkan kepada kami sesuatu hal yang baru, untuk kami boleh melihat karya Allah dinyatakan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Bila firman Tuhan ini menguatkan kami. Bahkan persembahan kami yang kami persembahkan lewat persembahan biasa maupun lewat persembahan pembangunan Bapa, sekalipun saat ini kami sedang menaruhnya dengan air mata kami percaya Engkau pasti akan memberkati kami lebih dari apa yang kami tabur. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau terima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau menikmati hadirat-Nya, kuasa pengorbanan Yesus Tuhan, yang menyelamatkan setiap kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang jemaat boleh banget berdiri kembali. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, amin, amin. Pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau harta yang kami yang paling berharga.
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasihi. Lebih lagi kita mau nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Berbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku Engkau yang kami sembah. Haleluya. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Kuasa-Mu melawan setiap kami. Sentuh kami Tuhan. Sentuh setiap kami dengan tangan-Mu yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa Yesus. Kami merindukan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu melawan setiap umat-Mu. Biarlah ketika ada di hati kami, konsentrasi pikiran kami tertuju kepada Engkau Allah yang kami sembah. Sehingga ketika kami ada di tempat ini dan kami fokus kepada-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam firman Tuhan, saya rindu setiap kita yang ada dalam ruangan ini, berikan kesempatan yang baik untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Sampai kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan setiap kita, angkat tangan. Angkat tangan. Tuhan, ini kami umat-Mu. Tuhan, ini kami umat. Kami mengangkat tangan kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami arahkan hati kami, pikiran kami kepada-Mu. Oleh karunia Tuhan Yesus,
firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namamu, ketika kami sepakat dan sehati, Engkau ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini, setiap kami yang hadir, ialah orang-orang yang rindu akan Engkau. Kami umatmu telah memuji, kami umatmu telah membawa korban syukur kami. Semuanya kami lakukan sebagai wujud kasih kami, kecintaan kami kepadamu dan juga buat pekerjaanmu. Karena kami rindu dan pekerjaanmu yang ada di muka bumi, biar nama Tuhan dipermuliakan. Boleh banyak orang merasakan kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau membuka hati kami untuk mendengar isi hatimu, yaitu firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang merapikan semuanya, merapi hamba-Mu, agar hamba boleh berbicara dalam tuntunan kuasa-Mu. Dan selama pemberitaan firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang memenuhi tempat ini dan kuasa kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur, serta kami sambut untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita berkata bersama-sama, amin. Berkata sekali lagi buat kiri kanan kita, bilang begini, hari ini hatiku telah siap untuk menikmati berkat firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur jika pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah kita tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Juli tahun 2024. Nah, saya percaya ini adalah anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang Dia nyatakan buat kita sehingga kita bisa kembali dapat bersama-sama ibadah pagi ini. Kita akan bicara pagi hari ini masih bertalian juga dengan tema-tema firman Tuhan kemarin. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang keluarga yang beriman. Beriman apa? Beriman teguh. Nah, hari ini pun masih berhubungan dengan iman. Kita bicara tentang hidup berkualitas karena beriman. Ya. Hidup berkualitas karena beriman. Nah, kita mau lihat pagi hari ini melalui ada beberapa tokoh dalam Alkitab. Tokoh ini tidak asing lagi dalam pendengaran kita, tidak asing lagi bagi orang percaya. Sebab sejak kecil, sejak sekolah minggu kita pernah dengar cerita tokoh ini. Tetapi saya rindu lewat tokoh ini juga kita akan kembali diingatkan yang bertalian dengan tema kita hari ini, yaitu hidup berkualitas karena beriman. Ya, kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga, mulai dari ayat 13, Daniel pasal yang ketiga, mulai dari ayat ke-13, seyoknya sampai ayat yang ke-27, tapi kepanjangan. Kita tidak membacanya semua, ya. Kita membacanya mulai dari ayat ke-13 hingga ayat yang ke-20 saja, ya. Tapi Bapak Ibu bisa mencatat hingga ayat yang ke-27. Judul perikopnya perapian yang menyala-nyala, ya.
Perhatikan, saya akan bacakan di 13 dan seterusnya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 19. Maka meluaplah geramnya Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ayat 20 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya diperintahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, ketika Raja Nebukadnezar memerintah Babel pada waktu itu, Raja Nebukadnezar punya kebijakan. Ya, kalau kita melihat dalam ayat pertama dan seterusnya, Raja Nebukadnezar itu punya kebijakan apa? Yaitu dia mendirikan patung lembu emas yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berarti kalau ukuran meter berapa? Kurang lebih 27 sekian meter ya. Lalu tingginya 6 hasta. Tinggi yang cukup tinggi. Ketika itu sudah didirikan, udah selesai, lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan semua petinggi-petinggi yang ada di bawah pemerintahannya, mengumpulkan orang-orang semua lapisan masyarakat yang terendah sampai yang tertinggi kedudukannya dalam pemerintahan. Lalu Nebukadnezar memerintahkan setelah meresmikan mentabiskan patung itu, Nebukadnezar berpesan begini, kalau kamu sudah mendengar segala berbagai bunyi-bunyian musik nanti, lalu ada yang memberikan komando, maka semuanya harus sujud menyembah patung lembu emas itu. Ya, itu kerinduan seorang raja. Itu kerinduan seorang yang bernama siapa tadi? Nebukadnezar pada masa pemerintahannya. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8, ternyata di situ dikatakan ada sekelompok orang Kasdim itu mengatakan kepada Nebukadnezar, ternyata ada orang-orang Yahudi yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata mereka itu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Maka kita sudah tahu konsekuensinya. Ketika orang yang tadi yang diperintahkan untuk menyembah patung lembu emas itu, ketika orang itu tidak mau melakukannya, sudah jelas konsekuensi apa akibatnya, mereka dibuang ke dalam perapian. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, pelajaran apa sih yang dapat kita ambil
dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bertalian dengan hidup mereka yang berkualitas dan beriman. Kalau kita sepintas membaca ayat ini kita tahu. Tetapi apa pelajaran yang kita ambil di dalamnya? Supaya hal itu juga berarti buat kita dan itu bisa membangun iman percaya kita. Amin. Kita akan mau lihat ada 3 pelajaran baik yang kita peroleh melalui kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bertalian dengan kehidupan mereka yang berkualitas karena beriman tadi ya. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil itu adalah iman dan keberanian. Iman dan keberanian. Latar belakang dalam Daniel pasal 3 ini tadi saya sudah sebut ya, saya sudah katakan dari awal ketika Raja Nebukadnezar menjadi raja atas Babel, ia mendirikan patung lembu emas dan semua orang harus menyembah patung itu. Ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Tetapi dikatakan tadi ternyata Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak melakukan itu. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa Sadrak dan Mesak dan Abednego itu iman mereka itu luar biasa dan mereka memiliki yang namanya keberanian. Karena mereka memiliki keberanian, karena iman mereka kuat di dalam Tuhan, maka mereka berkata, kami tidak mau menyembah patung itu. Dengan kata lain, mereka menolak menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tetapi mereka tetap bersekukuh, mereka berpendirian bahwa mereka mau menyembah, hanya menyembah kepada Allah Israel. Allah yang mereka sembah selama ini. Dan kita tahu resikonya ketika mereka tidak menyembah itu tadi dikatakan mereka dilemparkan ke dalam perapian. Sekalipun itu konsekuensinya yang mereka terima. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka pendiriannya luar biasa. Mereka tidak mau menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Itu luar biasa. Maka dari itu, itulah hal yang penting yang dapat kita ambil dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman dan keberanian mereka. Ya. Iman dan keberanian mereka yang luar biasa. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Ya. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa mereka tidak melakukan hal itu? Ya. Kenapa mereka tidak melakukan hal itu, sudah dikasih Tuhan? Boleh dikatakan mereka tidak mau mendua hati, sehingga mereka tetap fokus hanya kepada Allah yang mereka sembah. Kita lihat, ada berapa alasan mengapa mereka tidak mau menyembah patung lembu emas itu. Yang pertama itu adalah karena mereka memiliki iman yang teguh atau iman yang kuat. Yang kedua, karena mereka memiliki pendirian yang kuat atau pendirian yang teguh. Lalu yang ketiga, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar? Yang ketiga, karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 27 bagian A, kemudian dalam Ulangan pasal yang keempat hingga kelima, di situ katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kemampuan yang kamu miliki. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan sepenuh hatimu. Artinya tidak setengah-setengah, tetapi mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lalu yang keempat, mengapa mereka tidak mau menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh Nebukadnezar itu? Yang keempat adalah karena mereka tidak mau dikatakan anak Tuhan yang mendua hati. Kadangkala kita masih bisa mendua hati. Ya apa ya? Contoh. Atau ketika saya dipertemukan dengan seseorang, orang ini sudah berkeluarga, tapi masih keluarga masih baru, saudara, dia kasih Tuhan.
dan orang itu punya persoalan, permasalahan. Ketika saya ketemu dengan orang itu, lalu orang itu bilang begini, Pak, saya tuh sudah ikut Tuhan tuh bukan 1 tahun 2 tahun, sudah dari sejak muda saya sudah mengenal Tuhan. Tapi ketika saya menghadapi pergumulan yang menurut ukurannya itu sesuatu yang berat, dia bilang begini, aku sudah berdoa Pak. Saya sudah berdoa, saya disuruh berdoa, baik doa pagi, bahkan malam. Kemudian saya juga disarankan oleh pendeta saya untuk doa puasa. Tetapi ketika saya melakukan hal itu, dan saya sangat mengharapkan jawaban pada Tuhan, tetapi apa yang saya harapkan tidak kunjung ku dapatkan. Ketika itu dia tidak dapatkan, akhirnya ada orang lain menawarkan begini. Temannya juga mengatakan, kalau kamu mau, saya ini ada orang yang saya kenal. Orang itu bisa menolong. Ternyata maksudnya begini. Dia punya teman dan temannya itu bukan anak Tuhan. Lalu menawarkan orang ini yang punya masalah yang enggak kunjung, yang tidak mendapatkan jawab pada Tuhan, apa yang dia harapkan yang belum dijawab oleh Tuhan. Lalu temannya ini bilang begini, kalau begitu gini aja, kamu kan sudah berdoa. Bagaimana kalau saya ini tak kenalkan dengan seseorang? Orang ini banyak orang datang ke tempat dia dan minta pertolongan. Singkat cerita, karena orang ini butuh pertolongan yang cepat, akhirnya dia bilang, boleh kita ketemu dengan orangnya. Singkat cerita, diketemukanlah dengan orang yang seperti, kalau pada umumnya orang kenal tuh orang pintar seperti itu. Dipertemukanlah setelah cerita banyak hal, lalu orang pintar itu setelah dengar keluh kesah anak Tuhan ini, karena dia sudah menunggu jawaban Tuhan tapi nggak dia dapatkan. Lalu dia bilang, begini, orang itu bilang gini, kamu sudah berdoa nggak menurut keyakinanmu? Berdoa. Lalu apa yang kamu dapatkan? Sampai hari ini saya belum dapatkan sesuatu yang saya harapkan. Lalu kamu datang ke sini maksudnya apa? Mau minta pertolongan melalui saya. Lalu orang itu bilang gini, iya Pak, kalau boleh saya minta pertolongan Bapak, kalau Bapak bisa menolong saya. Lalu Bapak tuh bilang gini, saya sih tidak bisa menolong kamu sebetulnya. Tapi kalau kamu yakin dengan keyakinan saya, kita akan lakukan seperti apa yang keyakinan saya. Singkat cerita, anak Tuhan ini, dia bimbang. Mau ikut atau tidak. Kalau saya tidak ikut, pada aku mengharapkan pertolongan. Tapi kalau aku ikut, aku nih anak Tuhan. Jangan sampai aku nih mendua hati. Tapi karena bebannya begitu berat, akhirnya dia lakukan itu. Ketika dia lakukan itu, saudara, dia kasih Tuhan, tidak otomatis dijawab Tuhan, tidak otomatis dia langsung dapat jawaban. Ketika dia melakukan seperti apa yang disarankan oleh orang ini tadi. Pada waktu dia mengatakan itu, dia berharap supaya dia mendapatkan jawaban secepatnya. Tapi berjalannya waktu, ternyata jawabannya juga tidak kunjung dia dapat. Malah dia dihantui oleh rasa ketakutan, dihantui oleh rasa bersalah. Ketika dia sadar dia melakukan sesuatu yang salah, akhirnya dia datang lagi kepada hamba Tuhan yang lain, minta masukan. Lalu dia cerita masalah yang sama. Lalu hamba Tuhan yang pada umumnya sarankan, kalau begitu kenapa Bapak datang kepada orang yang harusnya kita tidak lakukan? Lalu orang itu bilang gini, bagaimana lagi Pak, karena saya butuh jawaban. Tapi kenyataannya tidak dapat jawaban juga. Akhirnya hamba Tuhan yang lain bilang begini, kalau begitu kamu minta ampun Tuhan, kamu mengakui bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Datang kepada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan memberikan jawaban kepadamu tepat pada waktunya. Mungkin hari-hari ini kau sudah mengatakan aku sudah butuh sekali, tapi waktu Tuhan belum tiba, tetap berharap kepada Tuhan. Ketika dia sadar dia melakukan sesuatu yang salah, dia minta ampun kepada Tuhan, lalu dia berharap lagi kepada Tuhan, berdoa lagi, dan dia tidak berdua hati kepada hadapan Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan, apa yang diharapkan, dia mendapatkan yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Saudaraku, dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka tetap pada pendirian mereka yang kuat, membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang teguh, bahwa mereka memiliki pendirian yang kuat, yang teguh. Mereka sungguh-sungguh Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan dengan segenap akal budi mereka. Dan yang keempat, membuktikan bahwa mereka tidak mendua hati.
sekalipun konsekuensinya harus dilemparkan dalam perapian. Tapi apakah mereka langsung mati? Apakah mereka terbakar? Ternyata Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu memberikan pertolongan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Kembali kepada kesaksian yang saya sampaikan tadi. Keluarga anak Tuhan ini, ketika dia sadar, dia salah, dia minta ampun. Dan dia tidak mendua hati lagi. Dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan. Sehingga apa yang dia harapkan, waktu Tuhan tiba. Sehingga persoalan dan masalah yang dihadapi, dia boleh mendapatkan pertolongan pada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu yang hari ini dihadapkan. Mungkin menurut ukuran Bapak Ibu sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah. Tapi sekalipun itu berat dan tidak mudah, mungkin jawaban Tuhan yang saudara harapkan belum kunjung tiba. Pesan saya hari ini, mari kita belajar kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Amin. Mereka memiliki iman dan keberanian yang luar biasa. Dan mereka lakukan itu semuanya karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yalah, setiap kita yang hadir pagi ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, sekalipun belum mendapat jawaban pada Tuhan, tetap beriman, tetap berharap pada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan kuasanya dan pertolongannya bagi kita sekalian. Ini bagian pertama pelajaran yang baik yang dapat kita peroleh melalui Sadrak, Mesak dan Abednego. Bertalent yang hidup mereka berkualitas karena beriman. Yang pertama adalah iman dan keberanian. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil pelajaran dari kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego, ayat ke-21 hingga ayat yang ke-23, yaitu iman dan mujizat Tuhan atau iman dan mujizat. Artinya iman tidak hanya mendatangkan keberanian, tetapi iman juga menghadirkan mujizat Tuhan. Sekali lagi, iman tidak hanya mendatangkan keberanian, tetapi iman juga menghadirkan mujizat Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian. Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak terbakar, termasuk pakaian jubah mereka. Pertanyaannya buat kita hari ini, apa tujuan Allah menyatakan mujizatnya bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan saya? Dan saya percaya mujizat Tuhan sampai hari ini kita alami. Saya percaya saudara dan saya sampai hari ini pasti pernah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Tidak hanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saya percaya dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini pun kita tetap terus mengalami yang namanya mujizat dan mujizat Tuhan. Amin. Salah satunya apa? Doa kita. Kurang lebih 4,5 tahun Tuhan jawab, kita bisa mendapatkan gudang di sebelah gereja ini. Yang tidak pernah terpikirkan oleh saya pada waktu itu. Tapi kalau Tuhan beri itu tandanya Tuhan tahu pergumulan kita, kerinduan kita. Ada tempat yang luas. Dan hari-hari ini sudah dikerjakan, sudah memakan waktu lebih 2,5 bulan. Ya, kurang lebih 2,5 bulan. Dan semuanya Bapak Ibu sudah perhatikan ya, minggu kemarin, bahkan minggu ini jika Ibu nanti pulang, Bapak Ibu pulang nanti bisa mampir dilihat, terus didoakan. Plafonnya sudah selesai, lampunya sudah hampir selesai semuanya, pemasangannya. Kemudian panggung depan sudah diuruk, itu juga sudah hampir selesai ya, dalam arti belum di floor masuknya, tapi tanahnya sudah masuk semua. Kalau Tuhan terus memimpin tukang maksud saya supaya bekerja minggu-minggu nanti supaya nanti bisa dipasang keramiknya. Kalau memang bisa dikejar itu ya, supaya nanti itu keramik bisa dipakai, bisa dipasang semuanya. Supaya nanti dalam bulan-bulan selanjutnya kiri kanannya sudah dipasang supaya lebih indah. Sayang tadi belum kita lihat karena bermasalah dengan multimedia kita. Tapi saya berharap supaya Bapak Ibu nanti setelah keluar tempat ini bisa melihat gudang sebelah. Amin. Dengan harapan apa? Dukung doa terus. Dukung anggarannya terus. Supaya target kita mungkin sekitar 4 bulan. Kemarin saya sudah ngomong sama Ko Hendro. Sekitar 4 bulan sekian mungkin bisa selesai renovasinya. Ini semuanya bisa terlaksana berkat pertolongan Tuhan.
karena doa kita semua, karena mujizat Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka ternyata ngalamin mujizat Tuhan. Mereka ngalamin pertolongan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Berkata demikian ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Lanjut ayat ke seterusnya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian itu, dan seterusnya. Arti Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang 7 kali lipat panasnya dengan kondisi terikat. Ternyata ketika mereka dilemparkan di dalam perapian itu, ternyata mereka bukan terbakar, tapi justru di situ tadi katakan mereka jalan-jalan. Luar biasa, amin. Mereka jalan-jalan. Nebukadnezar terheran-heran, bukankah 3 orang yang kita lemparkan dalam kondisi terikat? Tapi kenapa mereka kok bisa berjalan-jalan, bahkan jumlah mereka bukan bertiga tapi berempat. Singkat cerita, itulah cara Tuhan membela orang yang berkualitas dan beriman kepada Tuhan. Amin. Sadrak, Mesak dan Abednego memiliki iman dan keberanian. Dan bukan hanya keberanian yang mereka miliki, tetapi iman itu selain membawa keberanian, ternyata iman menuntun orang untuk apa? Dapat mengalami mujizatnya Tuhan. Pertanyaan buat kita hari ini, apa sih tujuan Allah menyatakan mujizatnya bagi orang percaya? Apa menjadi kerinduan Allah ketika mujizat itu dia nyatakan bagi orang percaya? Perhatikan, sudah dikasih Tuhan, tujuannya adalah supaya Allah dipermuliakan. Yang kedua, supaya iman orang percaya diteguhkan. Yang selanjutnya, supaya menjadi kesaksian bagi dunia, agar banyak orang bertobat, percaya Yesus dan diselamatkan. Berikan tos kiri kanan bilang begini, alami mujizat Tuhan. Alami mujizat Tuhan sampai hari ini. Supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan, miliki iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Agar apa menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara semua, apa menjadi kerinduan kita di tempat ini buat bekerjanya, kita boleh mengalami mujizatnya. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan Tuhan ditinggikan. Dan selain itu, apa yang kita alami memberikan kesaksian bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau tegaskan buat kita, untuk poin yang kedua ini, tetaplah beriman hanya kepada Yesus, agar mujizat Tuhan hari lepas hari bahkan kita dapat alami secara pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Lalu selanjutnya yang ketiga pelajaran baik ya, yang dapat kita peroleh melalui Sadrak, Mesak dan Abednego adalah iman dan kesaksian ya.
Ayat yang ke-24 hingga 27. Raja Nebukadnezar dan para menterinya para peninggi para petinggi yang lainnya heran karena apa? Karena ada figur lain yang mereka lihat selain ketiga pemuda Israel, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, ada figur lain, ada malaikat Tuhan yang melindungi, yang menjaga, sehingga Sadrak, Mesak dan Abednego diselamatkan. Selanjutnya Nebukadnezar juga mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang maha tinggi. Ini menunjukkan bahwa betapa kagumnya Nebukadnezar kepada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja Nebukadnezar saja sampai heran, ya, bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak dan Mesak Abednego itu ada Sadrak, Mesak dan Abednego ada Allah yang maha tinggi. Dia sendiri kagum, dia juga terheran-heran. Sampai-sampai orang yang tadinya mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ke perapian dimakan api, terbakar justru ya. Bahkan Raja Nebukadnezar berpesan begini, kalau ada orang yang menghina raja atau menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dipenggal, rumahnya dirobohkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Raja Nebukadnezar sadar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh Sadrak Mesak dan Abednego itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang mulia. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang penuh hormat dan takut akan Dia. Raja Nebukadnezar saja sampai terheran-heran melihat karya Tuhan yang dahsyat membela anak-anaknya, hamba-hambanya. Saya percaya saudara dan saya hari ini hidup ada dalam pemeliharaan Tuhan dan dibela Tuhan. Amin. Seyogyanya kita terus apa? Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Dia Raja di atas segala raja. Sebagai penutup, hiduplah berkualitas karena beriman. Karena ketika kita hidup berkualitas dan beriman, maka itu akan melahirkan iman yang sejati, yaitu iman yang memberikan keberanian, iman yang menghadirkan mujizat Tuhan, dan yang ketiga iman yang memberikan kesaksian bagi dunia ini. Kiranya setiap kita yang telah mendengar pesan firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberkati semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan perjamuan kudus kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita naikkan pujian mengatakan, iman mengalahkan dunia, atau sekalipun aku memiliki iman sebiji sesawi. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percayalah dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Katakan dari awal, terima kasih Tuhan. Sekalipun ku memiliki
iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Tuhan. Tuhan mau saudara saya memiliki hidup yang berkualitas karena beriman kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hidup mereka betul-betul hidup yang berkualitas karena iman mereka kepada Allah yang mereka sembah. Mereka menghadapi tantang yang berat, tidak mudah. Dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel pada saat itu, dia punya kebijakan mendirikan patung lembu emas. Setelah itu selesai, setiap orang harus menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berketetapan hati untuk tidak melakukan itu. Yang kalian tidak mau menyembah patung itu. Mereka hanya menyembah kepada Allah yang mereka sembah, yang mereka kenal, yaitu Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan karena mereka tidak mau menyembah patung itu, mereka menghadapi tantang yang tidak mudah. Mereka dibuang di perapian yang menyala 7 kali lipat dari panas biasanya. Tapi ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menaungi mereka sehingga mereka tidak terbakar. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang mulia. Pagi hari ini Tuhan menunjukkan kepada setiap kita masalah yang kita hadapi berbeda dengan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mungkin kau menghadapi masalah
yang menurut ukuran manusia, menurut kemampuanmu, itu suatu persoalan yang berat, yang kau tidak sanggup menghadapinya. Banyak air mata yang keluar, air hatimu menjerit. Kau berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa dan kenapa ini terjadi? Tuhan mau supaya saudara saya tetap memiliki hidup yang berkualitas karena imanmu kepada Tuhan. Imanmu membawa engkau berani menghadapi apapun yang terjadi di depan. Imanmu akan membawa engkau boleh melihat mujizat Tuhan. Imanmu yang kau miliki supaya engkau menjadi anak Tuhan ketika kau ada di tengah dunia ini. Engkau menjadi kesaksian sehingga Tuhan dipermuliakan. Ketika kau merasa kau tidak mampu, ketika kau merasa kau tidak sanggup, ada sepasang mata melihat engkau pagi ini. Ada sepasang tangan yang kuat menopang engkau. Dia mengerti bebanmu, dia mengerti masalahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian dengan lembut. Taruh tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku orangnya. Aku gak mampu, aku gak kuat hari ini. Tuhan menopang engkau. Amin. Amin. Panggil nama Yesus. Sekalipun ku memiliki emas sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya kau dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu supaya kami memiliki hidup yang berkualitas karena kami beriman kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan kami rindu setiap kami hadir pagi hari ini, apapun problem, persoalan, permasalahan kami hadapi,
Biarlah Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Engkau yang sakit dijamah Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menghadapi beban yang berat dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, maupun dalam pelayananmu. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber penopang dalam hidupmu. Percayalah Tuhan tidak biarkan engkau jalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat penopang engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang hari-hari sedang mengalami kemunduran secara rohani, biarlah pagi hari ini kasih Tuhan yang memenuhi hidupmu, membuat rohmu tetap menyala-nyala, supaya setiap kita boleh mengasihi Tuhan dan tambah mengasihi Tuhan sampai hari hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus untuk bekerja atas setiap kami semua, supaya firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, dan berkati setiap kami semua supaya kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu yang berjemur kudus pagi ini. Dan jika ada hati-hati kami yang terluka, yang kecewa, Tuhan, oh Tuhan Yesus, Kau jamah Tuhan, supaya hati kami mengalami hati yang terus dipulihkan karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur untuk firman-Mu, serta kami siap bersekutu dengan tubuh-Mu yang berjemur kudus pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapan roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa. Naikkan pujian yang tadi, karya terbesar dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah bersekutu dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Kita minum anggurnya. Kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yang terindah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku Bapak, kami bersyukur, kami percaya ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Semuanya karena Engkau yang memimpinnya lewat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah lewat ibadah ini, baik itu lewat pujian, kepanjaman kami, lewat firman Tuhan, setiap kami boleh diisi secara rohani, dikenyangkan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus kuat di dalam Tuhan, dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Ketika kami diperhadapkan berbagai macam tantangan hidup, kami tetap memiliki hidup yang berkualitas karena kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan terus terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan hari-hari ini Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu yang merindukan mujizat itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Kami bisa memakai dan mengurapi supaya pelayanan mereka Tuhan nanti sore Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir. Dan sebentar kami juga akan kembali, kami akan pulang. Kiranya Tuhan menuntun langkah setiap kami, agar setiap kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dan tidak kurang suatu apapun. Kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan baik jasmani dan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita, buka hatimu dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayangnya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, menghiburkan kita, serta menyertai kita dari hari lepas ke hari dan sampai selama